Yakin sakit buta agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa. Bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Pagi Sabat ini kami dapat menikmati berkat Tuhan. Dengan hati yang dipenuhi syukur dan sukacita, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami siap menerima berkat Tuhan dalam semua rangkaian ibadah kami pada saat ini. Semua yang mengambil bagian diberkati, dan yang mendengarkan juga diberkati. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat Sabat. Saat ini kita akan mendengarkan nasihat atau pelajaran makna rohani dari pelajaran rumah tangga. Diberikan judul sederhana, yaitu berharganya nasihat dan didikan. Mari kita buka dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Mari kita lihat dalam fakta perjalanan umat-umat Allah di dalam Alkitab yang mengikuti atau tidak melaksanakan apa yang disebutkan dengan nasihat, didikan, atau ajaran. Didikan, perintah, atau ajaran. Kita lihat concern Abraham, perhatian Abraham kepada anaknya Ishak. Dia katakan kepada hambanya Eliezer saat memberikan mandat kepada Eliezer untuk mencari pasangan buat Ishak anaknya. Kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 3-4. Kata Abraham kepada Eliezer, "Aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Apa yang dilakukan Eliezer? Dia pergi dan melakukan perintah yang diperintahkan kepadanya dari Abraham. Dalam Kejadian 24 ayat 7, "Tuhan yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari sanak saudaraku, yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku." Walaupun Eliezer sebagai seorang hamba, tapi dia mendengarkan perintah dari tuannya Abraham. Lanjut kepada keturunan Abraham, yaitu kepada Yakub. Saat Yakub akan meninggalkan tempatnya, ketika dalam amarah saudara kembarnya Esau untuk membunuh Yakub, Ishak sebagai orang tua Yakub, dia memanggil anaknya dan dia berpesan, "Jangan mengambil istri dari perempuan Kanaan. Pergi ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambil dari situ seorang istri baik dari anak laki-laki Laban, saudara ibumu." Dan Ishak memberikan pesan kepada anaknya Yakub, "Tuhan yang akan memberkati engkau," dalam Kejadian 28 ayat 3-5, "sehingga membuat engkau beranak cucu dan menjadi banyak, sehingga engkau akan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga ia memberikan kepadamu berkat
untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Kemudian Yakub pergi. Yakub mengikuti pesan, nasihat atau didikan dari orang tuanya Ishak dan Ribka. Ada satu atau beberapa pelajaran yang kontras, yang sebaliknya yang dilakukan oleh Eliezer dan oleh Yakub. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 13 ayat 7. Dia berkata kepadaku, ini malaikat, berkata kepada ibu dari Simson, sesungguhnya kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Karena itu dari sekarang, ini perintah malaikat kepada ibu Simson, jangan minum anggur atau minuman keras, jangan memakan satu yang najis, sebab anak itu akan menjadi seorang nazir bagi Allah sejak dari kandungan sampai hari kematiannya. Tapi apa yang terjadi saat Simson lahir? Hakim-Hakim 14 ayat 1 dan 3 menyatakan, Simson bertumbuh dan dia melihat seorang gadis yang di Filistin dan dia menyuruh orang tuanya untuk apa? Untuk menikahi gadis tersebut atas perintah dari Simson, anak mereka. Yang terjadi dari peristiwa selanjutnya, Daud berkata kepada Salomo, ini pesan Daud, dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3-4. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan mengikuti segala ketetapan, perintah dan peraturannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tapi apa yang kita lihat dalam pelajaran dari Raja Salomo, raja yang bijaksana? Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2, Salomo jatuh ke dalam berbagai keadaan dan situasi untuk melihat kehidupannya, kemewahannya, ketenarannya, kekayaannya, hikmatnya, dengan hidup bukan seperti yang diperintahkan oleh ayahnya Daud. Betapa berharga nasihat dan didikan tersebut. Sebagai orang tua, sebagai anak-anak, orang tua memiliki perhatian kepada anak-anak kita. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sementara membangun fondasi kehidupan. Nasihat firman Tuhan bagi kita, seperti dalam gambaran kitab Matius 7, bahwa kita yang mendengar firman Allah, bukan hanya mendengar, tetapi melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Kuat berdasarkan Yesus Kristus, bila mana tantangan kehidupan, pencobaan, pergumulan, atau hal-hal apapun yang bisa merusak fondasi kehidupan kekristenan kita, pribadi atau keluarga kita, maka kita akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan. Amsal 6 ayat 20-22. Hai anak-anakku, peliharalah perintah ayah dan ibumu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkan perintah, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu kepada hatimu, kalungkan kepada lehermu. Perintah atau ajaran dari orang tua, jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Betapa penting dan berharga nasihat didikan dari orang tua untuk kehidupan kita sebagai anak-anak. Juga dalam persekutuan, dalam keluarga Kristen yang sejati, dari orang tua sampai kepada anak-anak, biarlah kita mampu menghidupkan nasihat didikan, ajaran dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, keluarga kita, untuk selalu berbahagia di dalam Tuhan. Amin.
terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Kalau bulan penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan, langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadilah surga. Oh, ku kasih Yesus. Oh, ku kasih Yesus, Bapa besar kasih-Nya di dalam hidupku. Shalom, berjumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita tiba pada pelajaran yang kelima dengan judul Murka dari Kasih Ilahi. Kiranya kita sudah membaca dan juga mempelajari Sekolah Sabat kita masing-masing, sehingga diskusi ini boleh menambah pengetahuan dan juga memperdalam pengetahuan kita tentang topik pekan ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat kami akan belajar Alkitab lewat pelajaran Sekolah Sabat, berikan kami hikmat, pemahaman, agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, dalam pelajaran atau dalam pendalaman pekan ini, saya Pendeta Felix Gosal akan ditemani oleh Pendeta Widodo Purwanto. Dan seperti biasa ada 4 bagian dalam pendalaman Alkitab kita. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah. Kemudian yang kedua kita akan menggali makna ayat hafalan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas pokok bahasan Sekolah Sabat hari per hari.
Dan yang keempat, kita akan mempelajari aplikasi atau penerapan dari pelajaran pekan ini. Nah, mari kita mulaikan dengan dasar firman Allah. Yang pertama, Mazmur pasal 78. Nah, Mazmur pasal 78 ini mengingatkan umat Israel tentang sejarah dan perbuatan Allah yang besar, serta peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Penulis di sini mengajak pendengar untuk mendengarkan dan mematuhi ajaran Tuhan, serta menekankan pentingnya mengenang kebaikan Allah dan pengajarannya kepada generasi mendatang. Kemudian yang kedua adalah Yunus pasal 4 ayat 1-4. Dalam bagian ini kita dapat melihat Yunus merasa marah kepada Allah. Kenapa? Oleh karena Allah menunjukkan belas kasihan kepada kota Niniwe setelah pertobatan mereka. Dan di sini Yunus mengeluh kepada Tuhan, merasa bahwa pelayanannya sia-sia. Dan Tuhan menjawab dengan bertanya kepada Yunus, apakah dia berhak untuk merasa marah, menunjukkan bahwa kasih sayang Allah melampaui keinginan manusia untuk hukuman. Kemudian yang ketiga, Matius pasal 10 ayat 8. Di sini Yesus memberitakan atau memberikan instruksi kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberitakan Injil. Yesus menekankan pentingnya memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini tentunya mencerminkan sifat kemurahan hati di dalam pelayanan. Kemudian yang keempat, Matius pasal 21 ayat 12-13. Di sini Yesus memasuki bait Allah, mengusir para pedagang yang menjadikan tempat itu sebagai pasar. Dia mengingatkan mereka bahwa rumahnya seharusnya menjadi rumah doa. Dan di sini menegaskan pentingnya kesucian tempat ibadah dan tujuan sejati dari peribadatan itu. Kemudian Yeremia pasal 51 ayat 24-25, di sini Nabi Yeremia menyampaikan pesan tentang hukuman Allah terhadap Babel, menggambarkan bagaimana Allah akan menghancurkan kota tersebut sebagai balasan atas kejahatan dan penindasan yang dilakukan terhadap umatnya. Dan yang terakhir Roma pasal 12 ayat 17-21, Paulus di sini mengajarkan agar orang percaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Di sini ia mendorong umat untuk hidup dalam damai dan menunjukkan kasih bahkan kepada musuh, kemudian mencerminkan kasih atau prinsip-prinsip kasih yang diajarkan oleh Kristus. Nah, mari kita masuk pada judul atau pengertian judul sekolah sahabat kita, yaitu murka dari kasih Allah. Nah, kepada siapa Allah murka pada saat ini? Saudara, Allah murka kepada semua bentuk ketidakadilan, kemudian kejahatan, kemudian dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam konteks saat ini, murka Allah itu ditunjukkan kepada mereka yang menolak kebenarannya dan terus hidup menurut atau terus hidup dalam pemberontakan terhadap kehendak Tuhan. Roma pasal 1 ayat 18-23, di sana Paulus menjelaskan bahwa murka Allah dinyatakan terhadap orang-orang yang dengan sengaja tidak mau mengenal Allah dan bergantung pada pemikiran mereka sendiri. Nah, di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa penyebab Allah murka? Nah, saudaraku, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, penyebab Allah murka adalah ketika umatnya melakukan kejahatan dan ketidakadilan, khususnya dalam bentuk pemberontakan dan penyembahan berhala. Nah, murka Allah di sini dipicu oleh pengkhianatan umat Israel terhadap perjanjian mereka dengan Allah, meskipun umat ini telah menerima banyak berkat dan juga perlindungan dari Tuhan. Tetapi murka Allah bukanlah kemarahan yang tidak terkendali, melainkan bentuk kasih yang menentang kejahatan dan bertindak demi keadilan serta kebaikan umatnya. Hukum yang diberikan merupakan cara untuk menegakkan hukum ilahi, memberikan pengertian atau peringatan kepada bangsa-bangsa lain, dan juga mencegah dampak yang lebih luas dari dosa itu sendiri. Jadi dengan kata lain,
Murka Allah muncul sebagai reaksi yang adil terhadap dosa dan merupakan bagian dari kasih-Nya yang menegakkan kebenaran serta menyelamatkan banyak orang dari kebinasaan yang lebih besar. Oleh karena itu, murka Allah bukanlah tanda kelemahan dan ketidakberdayaan, tetapi ini adalah ungkapan cinta yang mendalam dan keinginan untuk melihat ciptanya hidup dalam kebenaran dan keadilan. Nah, kalau begitu, apa pengertian murka Allah timbul dari kasih Allah? Nah, saudaraku, murka Allah bukanlah kemarahan yang tidak terkontrol, tetapi ini adalah respon yang kudus dan benar terhadap kejahatan. Kasih Allah di sini mendorong Allah untuk membela keadilan dan melindungi ciptaannya dari dampak buruk akibat dosa itu. Bible Commentary menjelaskan bahwa murka Allah adalah respon cinta terhadap ketidakadilan, di mana kemarahannya di sini berfungsi untuk memulihkan dan juga mengembalikan ciptaan kepada keadaan yang seharusnya. Dengan demikian, murka dan kasih Allah saling terkait. Kasih-Nya menuntut keadilan, dan oleh karena itu Allah murka terhadap segala sesuatu yang merusak hubungannya dengan umat manusia. Nah, kita tiba pada ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Mazmur pasal 78 ayat 38. Di sana dikatakan, tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak mengembangkan atau membangkitkan segenap amarahnya. Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa konteks Mazmur pasal 78 ini, tentang apa serta ditujukan kepada siapa. Nah, saudaraku yang terkasih, Mazmur ini atau Mazmur pasal 78 ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Asaf. Dan ini adalah merupakan Mazmur yang menceritakan sejarah perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai pada masa Daud. Nah, Mazmur ini ditujukan kepada bangsa Israel untuk mengingat kesetiaan Allah sekaligus memperingatkan mereka atas ketidaktaatan mereka. Nah, ada 3 tujuan utama dari Mazmur ini. Yang pertama adalah mengejarkan generasi berikutnya tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, mengingatkan tentang kegagalan Israel yang berulang dan kesetiaan Allah. Dan yang ketiga, menjadi peringatan agar tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Lebih khusus ayat 38 yang menjadi ayat hafalan kita, ini berbicara tentang belas kasihan Allah terhadap bangsa Israel meskipun mereka berulang kali memberontak. Nah, kalau begitu, apa pengertian Allah mengampuni kesalahan dan tidak memusnahkan mereka? Nah, saudaraku, Allah mengampuni kesalahan berarti Dia menunjukkan belas kasihan dan keinginan untuk memulihkan hubungan dengan umatnya meskipun umatnya seringkali berbuat dosa. Oleh karena itu, mengapa Allah mengampuni kesalahan dan tidak memusnahkan mereka dapat kita pahami dalam 4 hal. Yang pertama, Allah mengampuni karena belas kasihan Allah dicurahkan kepada bangsa Israel walaupun bangsa ini berulang kali memberontak. Kemudian yang kedua, mengapa Allah mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka? Karena Allah menunjukkan kasih setia atau menunjukkan kesetiaannya pada perjanjian yang telah Dia buat dengan umatnya. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah mengampuni kesalahan? Oleh karena Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertobat bagi umatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, kenapa pengampunan itu berikan? Saudara-saudara, pengampunan itu diberikan bukan berarti menghapus semua konsekuensi, tetapi Allah sementara menahan penghukuman total akibat dosa itu sendiri. Di dalam Review and Herald tanggal 16 November tahun 1886, Renubuat mengatakan seperti begini. Meski Allah kaya dengan belas kasihan, Ia tidak dapat mengampuni dosa tanpa pertobatan yang sejati. Ia menuntut ketaatan yang penuh dari mereka
yang mengaku sebagai umatnya. Oleh karena itu, mungkin kita bertanya, ditujukan kepada siapa pengampunan ini? Apakah orang benar dan percaya, atau semua orang termaksud mereka yang tidak percaya? Nah, saudaraku yang terkasih, pengampunan Allah di dalam konteks Mazmur pasal 78 ini ditujukan kepada umat Israel yang merupakan umat atau bangsa pilihan Tuhan. Tetapi prinsip ini dapat diterapkan secara lebih luas kepada setiap orang, termaksud mereka yang percaya ataupun yang tidak percaya. Allah menawarkan pengampunan kepada semua orang yang mau bertobat, tetapi ada juga tanggung jawab moral untuk tidak terus-menerus menyakiti hati Allah dengan dosa, khususnya bagi mereka yang mengaku percaya. Testimonies for the Church, volume 5, halaman 75 mengatakan, belas kasihan Allah yang ditunjukkan kepada umatnya di masa lalu seharusnya memberi pengharapan dan keberanian kepada kita. Ia telah berulang kali menunjukkan kesabarannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya yang keras kepala. Nah, kalau begitu, mengapa tetap ada penghakiman dan penghukuman pada akhirnya? Nah, saudaraku yang terkasih, walaupun Allah mengampuni dan menunjukkan kasih-Nya, tetapi tetap ada penghakiman dan penghukuman karena keadilan harus ditegakkan. Nah, dosa yang terus-menerus tanpa pertobatan akan membawa konsekuensi. Meskipun Allah bersifat pengasih, Dia juga adalah Allah yang adil. Penghukuman ini bukanlah tindakan balas dendam, tetapi merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah untuk memulihkan semua ciptaan. Di dalam Step to Christ halaman 60, Ronobuat mengatakan, kasih ilahi telah diungkapkan dalam belas kasihannya yang tak terbatas kepada orang-orang yang tidak layak. Allah bersedia mengampuni pelanggaran dan dosa, namun tidak pernah meringankan sifat dosa itu sendiri. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan berduka karena kejahatan. Siapa yang berduka karena kejahatan di sini? Dan kejahatan siapa? Serta mengapa harus berduka? Kan manusia diberikan free will atau free of choice. Yang berduka karena kejahatan ialah Allah sendiri atas kejahatan umatnya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dalam konteks Allah berduka karena kejahatan dan pemberontakan umatnya Israel, Mazmur 78 ayat 40 dan 41 katakan, berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kemudian secara umum Allah berduka karena kejahatan umat manusia. Kejadian 6 ayat 5 dan 6 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Mengapa Allah berduka atas kejahatan? Kan manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Perlu diingat bahwa walaupun manusia memiliki kebebasan memilih, pena inspirasi katakan dalam buku The Faith I Live By halaman 82 bahwa manusia tidak pernah dibawa ke dalam posisi yang membuat ia menyerah pada kejahatan menjadi suatu keharusan. Tidak ada godaan atau ujian yang diizinkan untuk datang kepadanya yang tidak dapat dia tolak. Artinya, sesungguhnya karena kasih-Nya yang besar, Allah ingin mereka menggunakan kebebasan memilih untuk menuruti perintah-Nya dengan penuh kasih dan penghormatan kepada Dia saja. Allah tidak ingin manusia menderita karena dosa dan kejahatan yang pasti akan membawa penderitaan, terpisah dari Allah, serta penghukuman kekal. Hatinya berduka atau bersedih melihat anak-anak manusia menderita akibat dosa mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 251 katakan bahwa Allah berduka karena kejahatan adalah sebuah ekspresi yang merujuk pada rasa sakit hati, cinta ilahi yang disebabkan oleh keberdosaan manusia. Kesedihan ilahi atas keadaan manusia yang rusak merupakan suatu indikasi yang menyentuh bahwa Allah tidak membenci manusia. Dosa manusia memenuhi hati Allah dengan samudera simpati yang tidak terselami bagi manusia yang berdosa, yang mana hanya kasih yang tak terbatas itu yang mampu. Meskipun demikian, hal itu
juga menggerakkan dia untuk memberikan pembalasan yang adil. Sekarang apa bentuk kemarahan ilahi? Dalam konteks pelajaran hari Minggu, yaitu dari kitab Mazmur pasal yang ke-78, bentuk kemarahan ilahi ialah penghukuman yang diadakannya. Seperti yang pertama, ia mendatangkan api yang menghanguskan, Mazmur 78 ayat yang ke-21. Dan api di sini melambangkan penderitaan. Yang kedua, mendatangkan kebinasaan, ayat 31-34. Bencana alam menimpa dan kematian melanda. Yang ketiga, Allah menarik hadiratnya yang seharusnya menjadi tanda perlindungan bagi umatnya. Ia membiarkan umatnya jatuh ke tangan lawan dan tertawan serta dimakan pedang. Ayat 59-64. Sehingga penderitaan ada di mana-mana. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 817 mengatakan bahwa ini sebagai gambaran kehancuran yang melanda. Kehancuran sebuah negeri yang tidak lagi memiliki upacara pernikahan atau upacara pemakaman yang layak bagi mereka. Nah, sekarang kemarahan ilahi selalu adil dan tidak sewenang-wenang. Namun mengapa Allah sepertinya hanya marah kepada umatnya dan pengikutnya saja, padahal sepertinya banyak yang tidak percaya, hidupnya tenang dan makmur-makmur saja. Kemarahan ilahi Allah atas kejahatan dalam Alkitab sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi umatnya, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Contohnya dalam peristiwa Sodom dan Gomora di dalam kitab Kejadian 19. Tulah kepada Firaun dan Mesir dalam kitab Keluaran, serta kepada kota dan juga penduduk Nineve dalam kitab Yunus. Nah, memang yang sering disinggung adalah murka atau kemarahan Allah kepada umatnya atas kejahatan dan pemberontakan mereka yang berulang-ulang kali terjadi. Namun sebenarnya hal yang ingin ditekankan di sini adalah panjang sabar dan kasih sayang Allah yang besar bagi umatnya. Mazmur 78 ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Jadi tujuannya adalah agar generasi berikut dari umat pilihannya dapat memilih untuk percaya kepadanya. Mazmur 78 ayat 6 dan 7. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Panjang sabar, kasih dan kemurahan Allah ini juga sebenarnya tidak terbatas kepada umat pilihannya, tetapi kepada semua bangsa atau semua manusia. Kalaupun ada yang tidak percaya namun hidupnya tenang dan makmur, pemazmur katakan dalam Mazmur 37 ayat 1 dan 2, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ke-7 bagian B, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 9-11, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, sekarang kita tiba pada pokok pembahasan Allah lambat marah. Apa pengertian Allah lambat marah? Bukankah banyak peristiwa seperti orang yang berjualan di Ka'bah, murid-murid yang menghalangi anak-anak datang kepadanya dan lain sebagainya, Allah tanpa warning langsung saja marah. Allah lambat marah pengertiannya adalah Allah lebih mengedepankan kasih, karena memang kasihlah yang menjadi karakter utamanya, bukan penghukuman atau kemarahan. Nah, salah satu manifestasi kasih Allah yang utama adalah lambat marah atau panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6 menjabarkan kualitas mendasar dari kasihnya tersebut. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 1037 katakan, Tuhan menunda menyatakan murka atau kemarahannya terhadap dosa dan orang-orang berdosa karena ia tidak menghendaki ada yang binasa, dan ini sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ia memberikan waktu untuk bertobat, bahkan ketika tawaran belas kasihannya ditolak, dia
segan atau enggan, dia tidak suka atau dia berlambat untuk menghukum, namun ia tidak dapat membebaskan orang fasik dan mereka yang bertahan dalam kejahatan harus menuai hasilnya. Dalam konteks Yesus marah kepada murid-muridnya saat mereka menghalangi anak-anak yang datang kepadanya dalam Markus 10 ayat 14, menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 639, sebenarnya bahasa yang digunakan di sini adalah aganakteo, yang artinya much displeased atau sangat tidak menyenangkan. Jadi Yesus sangat tidak senang dengan tindakan para murid yang menghalangi anak-anak yang datang kepadanya, sehingga perlu baginya untuk menegur mereka secara langsung pada waktu itu. Sedangkan untuk peristiwa Yesus menunjukkan kemarahan dalam peristiwa Yesus menyucikan bait suci, menurut Alfa dan Omega jilid 5 halaman 157, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Yesus adalah karena kasihnya. Dia melihat di sana duka orang miskin diperdaya oleh para imam, dan upacara mempersembahkan korban yang melambangkan pengorbanan dirinya sendiri telah kehilangan makna yang sebenarnya. Juga menurut Alfa Omega jilid 6 halaman 213, terhadap kebiasaan inilah Kristus telah berbicara dengan perantaran nabi-nabi. Artinya tidak secara tiba-tiba Yesus menyatakan kemarahan ilahinya, dan memang dia harus mengambil tindakan untuk menyatakan misinya yang sebenarnya. Artinya Allah dalam Yesus pun tetap panjang sabar dan lambat marah. Kemurahan dan panjang sabar Allah inilah yang berlaku juga bagi orang Niniwe. Nah, sekarang dari kisah Yunus dalam Yunus pasal 4, apakah pelajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama, kemarahan dan kekesalan hati Yunus menjadi gambaran dan pelajaran bagi kita, sebab banyak kali kita sama dengan Yunus. Kita benci mereka yang jahat, kita tidak ingin Allah menyelamatkan mereka, dan kita mau mereka menerima hukuman atas kejahatan mereka. Gantinya, bersikap demikian, kita perlu sadar betapa tidak layaknya mereka yang menerima kasih karunia itu, termasuk diri kita, sehingga sudah seharusnya bersedia meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain. Yang kedua, sesungguhnya karakter Allah yang disampaikan Yunus di Yunus 4 ayat 2 adalah gambaran sesungguhnya dari karakter Allah yang penuh dengan kasih, kesabaran, kemurahan. Namun demikian, dia tidak membenarkan dosa dan menutup mata terhadap ketidakadilan. Fakta bahwa Allah menerima pertobatan orang Niniwe dan membatalkan murkanya terhadap mereka menjadi bukti bahwa Allah memperlakukan semua orang dan semua bangsa dengan adil dan dengan penuh belas kasihan. Itulah sebabnya Alfa Omega jilid 3 halaman 224 katakan, kemuliaan rahmatnya telah dinyatakan di antara orang kafir. Sekarang bagaimana Allah dapat lambat marah? Karena Allah sepertinya tidak sabar dan langsung marah, supaya ini dapat dipraktekkan manusia. Alfa Omega jilid 3 halaman 224 juga mengatakan Allah kita adalah Allah yang berkasihan. Dengan panjang sabar dan belas kasihan yang lemah lembut, ia berurusan dengan para pendurhaka terhadap hukumnya. Panjang sabar Allah sangat besar. Tuhan menunjukkan panjang sabar kepada manusia dengan penuh belas kasihan, memberi amaran untuk menyelamatkan mereka dari murka ilahi. Allah memberi manusia satu jangka waktu pintu kasihan, tetapi ada titik di mana kesabaran ilahi akan habis dan penghukuman Allah dengan pasti akan berlaku. Dia yang maha kuasa telah menggunakan kuasa membatasi terhadap sifatnya sendiri, tetapi dengan pasti ia akan bangkit untuk menghukum orang jahat, yaitu yang begitu berani menentang keadilan yang dituntut dalam 10 hukum. Jadi Allah membatasi dirinya sendiri. Kemarahan dan murkanya disembunyikan untuk memberikan kesempatan kepada orang berdosa supaya bertobat. Seandainya Allah tidak membatasi kemarahan dan murkanya, maka sudah dibinasakannya semua yang berbuat jahat dengan segera tanpa ada waktu dan kesempatan lagi untuk bertobat. Hal ini Allah nyatakan melalui Kristus Putranya. Baik, kita tiba pada pokok pembahasan mengenai kemarahan yang benar. Nah, apakah yang dimaksud dengan kemarahan yang benar? Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 definisi dan karakteristik kemarahan yang benar. Yang pertama, kemarahan yang benar adalah respon suci terhadap dosa dan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, kemarahan yang benar ini bersumber dari kasih dan kebenaran, bukan dari kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, kemarahan yang benar ini bertujuan untuk pemulihan, bukan kehancuran. Di dalam Patriarchs and Prophets halaman 628,
Di sana roh nubuat mengatakan kemarahan Allah bukanlah seperti kemarahan manusia. Itu adalah kemarahan yang suci terhadap dosa, sementara kasihnya tetap mengundang pendosa dalam konteks ini untuk bertobat. Oleh karena itu dapat disimpulkan kemarahan yang benar itu dalam 4 hal. Yang pertama, kemarahan yang benar itu memiliki tujuan moral yang jelas. Kemudian yang kedua, itu dikendalikan oleh hikmat. Yang ketiga, itu disertai dengan belas kasihan. Dan yang keempat, itu diberikan oleh karena kesempatan untuk bertobat bagi umat-umatnya. Nah saudara, kemudian apa pengertian kegeraman yang saleh yang menurut pelajaran sekolah Sabat hari Selasa ini merujuk kepada Allah? Dan apakah manusia boleh melakukan kegeraman yang saleh saat ini? Bukannya justru menimbulkan konflik. Nah saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa sebenarnya kegeraman Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, kegeraman Allah ini merupakan penolakan total terhadap kejahatan. Kemudian yang kedua, kegeraman Allah ini bersifat korektif, memperbaiki, tetapi juga redemptif, artinya menebus. Dan yang ketiga, kegeraman Allah ini selalu disertai dengan tawaran pengampunan. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 750, di sana dikatakan kegeraman Allah berbeda dari amarah manusia karena tidak dicemari oleh kepentingan diri atau dendam. Oleh karena itu, apakah manusia boleh geram? Saudara, manusia dapat memiliki kegeraman terhadap dosa, tetapi bukan kepada pendosa. Dan hal itu harus disertai dengan 3 hal. Yang pertama, harus ada pengendalian diri. Yang kedua, harus ada motivasi untuk memulihkan. Dan yang ketiga, itu harus memiliki hikmat di dalam bertindak. Nah, saudaraku yang terkasih, sehubungan dengan ini, roh nubuat di dalam Ministry of Healing halaman 165 mengatakan, bahkan dalam kegeraman kita terhadap dosa, kita harus memperhatikan kasih atau kita harus memperlihatkan kasih kepada pendosa. Nah, kalau begitu, apakah kemarahan Allah atau Yesus berdasarkan kasih jika tanpa memberikan peringatan dan pengajaran lebih dahulu? Bagaimana cara kecemaran atau kemarahan yang mendatangkan pengampunan dan pertobatan dari pihak yang dimarahi? Nah, saudaraku, mari kita lihat yang pertama, apakah kemarahan Allah atau Yesus itu berdasarkan kasih pada saat memberikan peringatan dan pengajaran. Nah, ada 3 prinsip dasar dari kemarahan yang berbasis kasih. Yang pertama, kemarahan yang berbasis kasih itu selalu didahului dengan peringatan dan pengajaran. Harus ada dulu pengetahuan. Kemudian yang kedua, kemarahan yang berbasis kasih ini bertujuan untuk membawa kepada pertobatan. Dan yang ketiga, kemarahan ini bersifat mendidik, bukan untuk menghancurkan karakter orang tersebut. Oleh karena itu ada 4 karakteristik dari kemarahan yang memulihkan. Yang pertama, tujuannya harus jelas. Kemudian yang kedua, harus ada batas waktu. Kemudian yang ketiga, itu harus disertai dengan jalan keluar. Dan yang keempat, harus ada harapan. Dari kemarahan itu harus ada pelajaran, harus ada harapan di balik semuanya itu. Sehubungan dengan ini di Side of Ages halaman 462 mengatakan, bahkan dalam tegurannya yang paling keras, Kristus mengungkapkan kasih yang tak terbatas. Oleh karena itu bagaimana caranya kemarahan itu membawa pengampunan dan pertobatan? Ada 4 hal. Yang pertama, kemarahan itu harus dimulaikan dengan pengajaran yang jelas. Kita tidak dapat marah kalau orang itu belum tahu, belum ada pengajaran, belum ada pengetahuan. Yang kedua, kita harus berikan waktu untuk perubahan. Pada saat marah, harus ada waktu yang diberikan supaya orang itu dapat berubah. Kemudian yang ketiga, harus ada teguran yang bertahap. Kenapa teguran ini harus bertahap? Karena teguran ini harus berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan orang yang ditegur itu. Dan yang keempat, harus ada konsekuensi yang mendidik. Hukuman yang diberikan bukan untuk
oleh karena kita dendam dan membenci, tetapi hukuman itu diberikan karena kita mau mendidik orang tersebut. Seventh Day Bible Commentary volume 4 halaman 1161 mengatakan, teguran Allah selalu bertujuan untuk membawa manusia kepada pertobatan, bukan kepada kehancuran. Nah, sehubungan dengan ini, ada 3 prinsip yang perlu kita pahami. Yang pertama, keseimbangan. Apa ini keseimbangan? Perlu kita pahami keadilan dan belas kasihan. Perlu kita pahami disiplin dan kasih. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, kita harus pahami tujuan utama, yaitu harus ada perubahan karakter, harus ada pertobatan yang sejati. Dan prinsip yang ketiga di dalam menegur, yaitu harus ada batasan. Tidak boleh dimotivasi oleh pembalasan atau dendam, dan teguran itu atau marah itu tidak boleh melampaui batas kasih. Nah, saudaraku yang terkasih, Testimonies for the Church volume 2 halaman 518 mengatakan, kemarahan yang benar selalu diimbangi dengan kasih yang dalam dan kerinduan untuk memulihkan. Nah, mari kita lanjut kepada pokok pembahasan mengenai Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri. Nah, muncul pertanyaan, apa pengertian Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri? Nah, walaupun bukan kemauan sendiri, mengapa harus menindas? Nah, mari kita lihat ada 3 prinsip dasar Allah tidak menindas dengan kemampuan atau dengan kemauan diri sendiri. Yang pertama, prinsip yang pertama, kita harus paham bahwa Allah selalu bertindak berdasarkan kasih dan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan Allah selalu memiliki tujuan penyelamatan. Dan yang ketiga, penindasan bukan karakter Allah. The Great Controversy halaman 591 mengatakan, Allah tidak pernah memaksa kehendak atau hati nurani, tetapi setan selalu adalah memaksa dengan kekuatan kejam mereka yang tidak dapat digoda. Nah, lalu mengapa sampai ada tindakan tegas dari Allah? Sehubungan dengan ini, Bible Commentary volume 1 halaman 755 mengatakan, tindakan tegas Allah selalu merupakan respon terhadap kejahatan yang berkelanjutan, bukan tindakan sewenang-wenang. Nah, mungkin kita bertanya, berapa kali manusia diizinkan Allah berbuat salah dan diampuni tanpa dimarahi dan dihukum? Nah, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat paling sedikit ada 3 prinsip pengampunan. Yang pertama, pengampunan itu tidak ada batas matematis, tidak ada batas perhitungan. Kemudian yang kedua, pengampunan itu bergantung pada pertobatan yang tulus. Dan yang ketiga, pertobatan itu atau pengampunan itu melihat kondisi hati. Nah, sehubungan dengan ini, Patriarchs and Prophets halaman 162 mengatakan, Allah memberi kesempatan yang tak terhitung kepada manusia untuk bertobat. Tetapi ada batas kesabaran ilahi. Bible Commentary volume 5 halaman 1041 mengatakan, pengampunan Allah tidak terbatas, tetapi efektivitasnya bergantung pada respon manusia. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Allah supaya manusia tidak membuat Allah marah? Dan bagaimana cara Allah supaya manusia jerah? Nah, mari kita lihat ada 4 cara untuk mencegah kemarahan Allah. Yang pertama, mari kita mengasihi Allah dengan menuruti perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua, mari kita hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan yang keempat, miliki hubungan yang akrab dengan Allah. Christ Object Lesson halaman 97 mengatakan, ketaatan yang sejati berasal dari prinsip kasih yang ada di dalam hati. Nah, kalau begitu bagaimana cara Allah untuk membuat manusia jerah karena dosa mereka? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, melalui konsekuensi dosa. Kemudian yang kedua, melalui teguran yang bertahap sesuai dengan pengetahuan kita. Dan yang ketiga adalah melalui pengalaman-pengalaman hidup. Ada cara Allah di sana mendidik kita, membuat kita paham, membuat kita jerah, sehingga kita tidak melakukan dosa lagi. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 632 mengatakan, disiplin Allah selalu bersifat mendidik. Buku Education halaman 287 mengatakan, Allah mendisiplinkan dengan kasih seperti orang tua yang mengasihi anaknya. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan menunjukkan kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat di sini?
Bentuk kasih sayang Allah dalam konteks sekolah Sabat ialah memberantas kejahatan dari alam semesta. Murka ilahi memang tidak dapat dihilangkan. Itulah sebabnya jalan yang dipilih Allah untuk menunjukkan kasih-Nya ini ialah melalui pengorbanan Kristus putranya. Roma 3 ayat 25 dan 26 mengatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi melalui Kristus kita dapat mengenal karakter Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan berkemurahan itu. Melalui Kristus kita menemukan jalan kepada Bapa, dan melalui Kristus kita dibenarkan di hadapan Bapa dan terluput dari murka Allah atas kejahatan dan dosa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9 katakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Sekarang apa pengertian Allah mempunyai hak terhadap pembalasan dan penghukuman? Dari mana hak tersebut? Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah juga digambarkan sebagai hakim. Contoh, Mazmur pasal 7 ayat 11, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Atau Wahyu 16 ayat 7, Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dialah yang memiliki hak untuk pembalasan dan penghukuman. Kita yang berdosa ini tidak memiliki hak untuk menghakimi dan juga menghukum karena kita pun adalah orang berdosa yang penuh dengan keterbatasan. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 624 katakan, hanya Allah yang sempurna, yang maha tahu dan maha pengasih yang dapat menghakimi dengan benar dan menghukum dengan adil para pelaku kejahatan. Itulah sebabnya pengkhotbah memberikan nasihat dalam pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sekarang apakah Allah itu pendendam kalau punya hak pembalasan? Kapan hak pembalasan ditunjukkan Allah? Kalau kita lihat konteks Ulangan 32 ayat 35, maka tidak bisa disebutkan bahwa Allah adalah pendendam, tetapi Dia adil dalam segala jalan dan penghakimannya. Dalam buku With God at Dawn halaman 153 dikatakan, meskipun Dia tidak senang dengan pembalasan, Dia akan menghakimi para pelanggar hukumnya. Ia terpaksa melakukan hal ini untuk menyelamatkan penduduk bumi dari kebobrokan dan kehancuran. Enggan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran. Dia akan menegakkan otoritas hukumnya yang tertindas, dan fakta keengganannya untuk menegakkan keadilan menjadi saksi akan besarnya dosa-dosa yang mendatangkan penghakimannya dan akan beratnya ganjaran yang menanti si pelanggar. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 624 juga mengatakan, pada hari pembalasan Allah, orang fasik akan menerima konsekuensi yang tak terelakkan dari pilihan mereka sendiri. Sekali lagi saya garis bawahi, dari pilihan mereka sendiri. Dengan kehidupan pemberontakan mereka, mereka telah menempatkan diri mereka tidak selaras dengan Allah, sehingga kehadirannya menjadi api yang menghanguskan mereka. 2 Tesalonika 1 ayat 6-10, Wahyu pasal 6 ayat 15-17. Dan di Sire of Ages halaman 764 mengatakan, kemuliaannya yang adalah kasih akan membinasakan mereka. Nah, kapan hak pembalasan itu ditunjukkan Allah? Bisa hal itu sementara berlangsung sekarang, namun yang paling puncak adalah pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Sekarang kita masuk kepada pendalaman. Dalam konteks dosa anak lembu emas, bagaimana Allah melihat mereka? Apa ciri-ciri orang yang berkeras dalam pemberontakan yang akhirnya dibinasakan? Pada peristiwa itu, Musa katakan dalam Keluaran 32 ayat 26, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku, lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Alfa Omega Jilid 1 halaman 381 katakan, mereka yang tidak ikut dalam kemurtadan
harus berdiri di sebelah kanan Musa. Mereka yang bersalah tetapi sudah bertobat di sebelah kiri. Perintah itu diturut. Didapati bahwa suku bangsa Lewi tidak ambil bahagian dalam penyembahan berhala itu. Dari antara suku-suku lainnya, banyak yang sekalipun mereka telah berdosa, sekarang menyatakan pertobatan mereka. Tetapi, suatu kelompok yang besar, kebanyakan dari bangsa campuran, yang telah mendesak untuk dibuatnya patung itu dengan keras kepala. Dengan keras kepala tetap bertahan dalam pemberontakan mereka. Jadi ciri-ciri mereka yang berkeras adalah mereka yang tidak mau menerima rahmat dan kemurahan Allah melalui pertobatan. Akhirnya mereka dibinasakan. Sekarang mengapa dosa mereka tidak dapat dimaafkan? Sebesar apapun dosa mereka, tentu bisa diampuni. Namun pena inspirasi mengatakan bahwa mereka tidak mau berdiri di pihak Tuhan dan tetap bersikeras dalam pemberontakan mereka. Inilah yang menyebabkan mereka binasa tanpa pertobatan. Sebab kita perlu ingat 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan kita. Testimonies for the Church volume 5 halaman chapter 78 halaman 635 mengatakan, syarat-syarat untuk mendapatkan belas kasihan Allah adalah sederhana dan adil serta masuk akal. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang menyedihkan agar kita dapat memperoleh pengampunan dosa. Kita tidak perlu melakukan ziarah yang panjang dan melelahkan untuk melakukan penebusan dosa yang menyakitkan, untuk mempersembahkan jiwa kita kepada Allah di sorga, atau untuk menghapuskan kesalahan kita. Tetapi barang siapa mengaku dan meninggalkan dosanya, ia akan beroleh belas kasihan. Sekarang bagaimana penghukuman yang kasih dan berkeadilan sesuai dengan pelajaran hari Jumat? Alfa Omega Jilid 1 halaman 382 katakan, kasih tidak berbeda halnya dengan keadilan, menuntut agar terhadap dosa ini dijatuhkan hukuman. Allah adalah pelindung serta pemerintah dari umatnya. Ia membinasakan mereka yang bertahan dalam pemberontakan agar mereka tidak menuntun orang lain ke dalam kehancuran. Inilah penghukuman yang kasih dan berkeadilan. Kasih Allah dinyatakan dan keadilannya tidak ditiadakan demi kepentingan umatnya sendiri. E.J. Wagoner dalam buku The Present Truth volume 7 halaman 329 katakan, dosa adalah sesuatu yang asing bagi sifat Allah dan tidak dapat ditoleransi. Tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada orang jahat bukan semata-mata karena dosa-dosa pribadi mereka, yaitu bukan semata-mata karena mereka sendiri jahat, tetapi karena dengan kejahatan mereka, mereka telah menghalangi orang lain untuk menjadi baik. Dosa itu menular. Dosa bukan hanya sebuah penyakit darah yang merusak setiap bagian individu yang terkena penyakit itu, tetapi juga mempengaruhi semua orang yang bersentuhan dengan orang yang terkena penyakit tersebut. Kita tiba pada aplikasi. Jika Allah murka atau marah, apakah manusia juga dapat marah? Bagaimana marah manusia yang diizinkan sesuai dengan Alkitab? Nah, saudaraku yang terkasih, kita harus pahami ada perbedaan antara marah Allah dan juga kemarahan manusia. Roh Nubuat menjelaskan di dalam Patriarchs and Prophet halaman 475, kemarahan manusia berasal dari nafsu dan sering tidak terkendali. Sedangkan kemarahan Allah adalah suci dan sempurna. Nah, kalau begitu, apa saja kemarahan yang diizinkan menurut Alkitab? Ada 3 hal. Yang pertama, marah terhadap dosa dan ketidakadilan. Kemudian yang kedua, marah tapi jangan berbuat dosa. Efesus pasal 4 ayat 26. Dan yang terakhir, marah itu harus dikendalikan dan memiliki batasan waktu. Alkitab mengatakan jangan sampai matahari terbenam. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 1027 mengatakan kemarahan yang benar harus bebas dari kepahitan dan dendam pribadi. Testimonies for the Church volume 4 halaman 243 mengatakan bahkan dalam kemarahan yang benar orang Kristen harus memperlihatkan roh Kristus. Nah, selanjutnya, apakah murka Allah bisa berubah? Bible Commentary volume 4 halaman 1154 mengatakan murka Allah dapat berubah dalam manifestasinya ketika manusia bertobat tetapi sikapnya terhadap dosa tetap konsisten. Nah, kalau begitu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi murka Allah itu hilang?
Prophets and Kings halaman 435 mengatakan, pertobatan dan pengakuan yang tulus dapat mengubah murka Allah menjadi pengampunan dan berkat. Bible Commentary volume 2 halaman 1011 mengatakan, perubahan dalam murka Allah mencerminkan responnya terhadap sikap atau terhadap perubahan sikap manusia. Sebagai penutup dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang kita rasakan saat ini dari murka Allah, dan apakah jalan yang harus kita perbuat supaya murka Allah selesai? Adanya penderitaan hidup juga kematian yang dialami manusia saat ini adalah bagian dari murka Allah. Demikianlah juga yang pernah dialami oleh Kristus dalam penderitaannya dan kematiannya sebagai manusia. Dia mengecap murka Allah. Namun demikian, Paulus katakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak ditimpa murka Allah ialah menjauhi kejahatan. Kolose 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Kristus, beriman kepadanya, dan tetap setia menantikannya. 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripadamu. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan meteraikan apa yang kami telah pelajari di dalam hati dan pikiran kami, serta memampukan kami mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk kami ya Tuhan, boleh memahami kasih dan kemurahan Tuhan, serta kami boleh menghidupkan kehidupan yang baik dan berkenan dengan iman kepadamu ya Tuhan, supaya kami boleh terluput pada akhirnya dari murka Allah yang menyala-nyala. Terpujilah Engkau Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Lonceng surga amat meriah karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi dan memiliki kasih setia yang tidak pernah gagal.
Allah pencipta, penebus, dan pemelihara kehidupan kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami datang mengakui dan juga meninggikan nama Tuhan, oleh karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Tetapi kami juga mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini, ketika kami menghampiri tahta hadirat Tuhan yang suci, kami mau mengakui segala dosa-dosa kami dan meminta pengampunan yang berasal daripada surga. Tuhan, kami telah berbuat dosa dan telah membuat sakit hati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan akan menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya Pendeta Jerry Jacobs yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus akan menjadi bagian pembicara, sehingga dapat berbicara dengan kehendak Tuhan dan dapat dipahami dengan cara yang sederhana. Memberkati kami semua umat yang menyaksikan, mendengarkan siaran ini, mendengarkan khotbah, firman Tuhan yang akan disampaikan. Berikan kami kerendahan hati, sehingga kami dapat memahami perintah Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tetapi bukan saja kami memahami, Roh Kudus yang telah mengilhami kami, memberikan pengertian, kiranya dapat membantu kami untuk melakukan kehendak Tuhan, firman itu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat yang indah ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk semua penonton yang menyaksikan siaran ini, di mana saja berada. Entah itu mereka yang saat ini mengalami kesulitan-kesulitan, ataupun masalah-masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan kiranya memberkati. Apabila ada di antara kami yang saat ini memiliki masalah keluarga, Tuhan sembuhkan dengan kasih setia Tuhan, dengan berkat dari surga, sehingga ada kedamaian, ada juga kebahagiaan dalam rumah tangga. Apabila ada yang mengalami masalah keuangan, Tuhan bantu, berikan berkat dari surga, limpahkan berkat sehingga mereka dapat bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang berduka, Tuhan kuatkan iman mereka. Apabila ada yang lemah iman, Tuhan bantu agar mereka tetap percaya dan memiliki iman kepada Tuhan. Apa saja masalah yang kami miliki pada saat ini, Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan perubahan, memberikan dampak-dampak rohani bagi kami, sehingga ibadah pada saat ini akan menjadi sukacita bagi kami. Iman kami dikuatkan, harapan kami semakin memuncak. Pada saat kami menantikan Yesus datang pada kali yang kedua, kami boleh bersama-sama mereka untuk menyambut kedatangan Yesus yang tidak lama lagi itu. Tuhan di surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati di akhir siaran ini, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Kediamanmu bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan,
bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencanamu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Oh, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada Sabat yang suci ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan akan firman Tuhan. Kita akan dahului dengan doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah Engkau akan hadir di dalam hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima pekabaran yang Engkau inginkan untuk kami dengar, dan kehidupan kami atas pertolongan Tuhan dapat diubahkan untuk mematuhi rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Adalah permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Pada Sabat yang suci ini, kita akan mengikuti satu pekabaran yang saya beri judul Nabi dengan nomor 401. Kisah ini diambil dari dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja Pasal 22. Dan kita akan membaca beberapa ayat dari dalam buku ini agar kita boleh memiliki satu pengertian, pemahaman yang jelas tentang pelajaran yang kita boleh pelajari dari Nabi 401 ini. Di dalam ayatnya yang pertama kita baca, 1 Raja-Raja 22 ayat pertama berkata sebagai berikut. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Ketika peristiwa ini terjadi, kerajaan Israel sudah terbagi dua. Ada kerajaan yang
berada di wilayah dengan ibu kotanya yaitu Samaria. Kerajaan ini disebut kerajaan Israel, dan kemudian kerajaan yang satunya disebut kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya adalah Yerusalem. Raja-raja yang terlibat di dalam peristiwa ini adalah Raja Ahab, dan Raja Ahab ini adalah raja yang jahat, raja yang tidak menurut Tuhan. Istrinya adalah Isabel. Kemudian Raja Yehuda adalah Raja Yosafat. Dan ketika peristiwa ini terjadi, ada hubungan yang baik antara kedua raja ini, Raja Israel dan Raja Yehuda. Ayat 2 berkata, pada tahun yang ketiga pergilah Yosafat, Raja Yehuda, kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja Aram? Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Jadi ketika Ahab berencana untuk merebut Ramot Gilead dari kekuasaan orang Aram, dan ketika dia mengundang Yosafat untuk bergabung, Yosafat katakan bahwa dia siap untuk bergabung bersama-sama dengan Ahab. Ayat 7, satu hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia bernubuat yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan berpakaian kebesaran di suatu tempat pengirik di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Di sini kita melihat bahwa ada nabi-nabi yang berkumpul, dan seorang nabi yang bernama Sedekia ini, dia memberikan satu pekabaran dengan memperagakan. Dia menunjukkan satu pertunjukan di sana dengan dia membuat tanduk-tanduk dari besi, lalu kemudian dia menanduk, dia menggerakkan badannya seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menaklukkan orang-orang yang menjadi musuh dari kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan dia berkata bahwa beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Ayat 12, juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Nabi-nabi yang lainnya, mereka juga mengatakan hal yang sama. Mereka mengklaim bahwa apa yang mereka katakan adalah pekabaran dari Tuhan. Ayat 13,
suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik-baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Ayat 14, tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya. Jadi Mika saat ini dia akan memberikan jawaban, tetapi jawabannya ini dia buat seolah-olah jawaban ini seturut dengan keinginan dari raja. Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, dalam hal ini adalah Raja Ahab. Raja Ahab berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Jadi akhirnya Mika mengatakan apa yang menjadi kehendak rencana dari Tuhan, yaitu Tuhan tidak setuju dengan rencana untuk pergi berperang melawan kerajaan Aram untuk merebut Ramot Gilead. Ayat 18 berkata sebagai berikut. Kemudian Raja Israel atau Ahab berkata kepada Yosafat, Raja Yehuda, bukankah telah aku katakan kepadamu, tidak pernah ia bernubuat yang baik tentang aku, melainkan hanyalah malapetaka? Jadi dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa ada 400 nabi-nabi yang berpihak kepada Ahab. Kita tahu sebelumnya, pada 1 Raja-Raja pasal 19, di sana diceritakan tentang kemurtadan dari orang Israel. Nabi Elia datang untuk memberikan amaran kepada mereka, dan Nabi Elia akhirnya berhadapan dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Lalu kemudian pada peristiwa ini, Mika berhadapan dengan 400 nabi yang menurut catatan dan indikasi dari bacaan kita bahwa nabi-nabi ini adalah nabi-nabi yang mendapat inspirasi dari Tuhan. Jadi mereka bukanlah nabi dari Baal atau nabi dari Asyera. 400 orang. Dan muncul seorang nabi, nabi yang ke-401. 401, sebagaimana judul kita. Dan dia membawa pekabaran yang berbeda. Pekabaran yang sangat baik. Oleh karena Tuhan sudah melihat, memberikan nubuatan bahwa apabila Ahab pergi untuk berperang, dia akan mati. Dan kalau saja Ahab mendengar akan pekabaran dari Mika, maka Ahab akan selamat. Tetapi Ahab tidak mau mendengarkan pekabaran yang baik dari Tuhan ini. Dan dia menganggap ini adalah pekabaran yang selalu menentang apa yang menjadi keinginannya. Dan kita tahu apabila kita membaca cerita ini selanjutnya, Ahab pergi berperang. Dan di sanalah ketika Ahab pergi dengan menyamar dia hanya sebagai seorang tentara yang biasa. Lalu kemudian dari tentara Aram, mereka menembak dengan sembarangan panah mereka. Anak panah ini terbang, tetapi seolah-olah anak panah ini terarah dan menuju kepada Ahab. Dan anak panah ini masuk di antara perisai atau pelindung dada dari Ahab. Dan akhirnya Ahab mati.
satu kisah yang sangat tragis. Tetapi Nabi Mika telah Tuhan pilih untuk memberikan amaran kepada Ahab. Apa yang dapat kita pelajari dari Nabi Mika ini? Yang pertama adalah Nabi Mika setia kepada firman Allah. Mika tidak menyampaikan apa yang ingin didengar oleh Raja Ahab, tetapi hanya apa yang Allah nyatakan kepadanya. Di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 14 berkata, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya, apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Pelajaran bagi kita adalah, biarlah kita setia kepada firman Tuhan. Dan jangan berkompromi dengan kebenaran. Ataupun kita berkompromi dengan kesalahan, mencampur baurkan antara kebenaran dan kesalahan, meskipun ada resiko kita mendapatkan penghukuman ataupun mungkin masalah dari apa yang kita bawakan, dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada resiko, tetapi tidak ada kompromi karena setia kepada firman Allah. Yang kedua, keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Mika berani berbicara jujur di hadapan Allah, meskipun dia tahu itu dapat membawa hukuman baginya. Di dalam kisah ini Mika ditahan dan dijatah makanannya. Oleh karena Ahab berkata, biarlah Mika itu ditahan selama aku pergi, dan nanti akan dibebaskan kalau dia sudah kembali. Tetapi sangat disayangkan, Ahab tidak pernah kembali dalam keadaan selamat. Dia mati pada petang hari, di hari ketika dia mengikuti dan terlibat di dalam peperangan tersebut. Di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 17, lalu Mika berkata, aku melihat seluruh Israel tercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Kita harus berani menyatakan kebenaran, bahkan jika pekabaran itu tidak populer atau dapat menyebabkan penderitaan kepada kita yang membawakannya. Ini adalah satu komitmen untuk tetap menjadi umat Tuhan yang setia memberitakan kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh berkompromi. Yang kedua, kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran. Tentu dengan cara yang baik, dengan cara persuasif, dengan cara yang dilandaskan atas cinta dan kasih untuk keselamatan dari orang-orang yang perlu untuk mendengarkan pekabaran Alkitab. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, Mika menolak tekanan mayoritas. Sebanyak 400 nabi palsu memberikan nubuatan palsu dengan satu pertunjukan yang mereka boleh pamerkan dan boleh peragakan di depan Raja Ahab untuk meyakinkan bahwa Raja Ahab pasti akan menang kalau dia pergi untuk berperang. Tetapi nubuatan palsu ini untuk menyenangkan Raja Ahab dan akan membawa bencana kepadanya. Tetapi Mika tetap pada apa yang Tuhan wahyukan kepadanya. Di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 23, sebab itulah lihatlah sekarang Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan akan menimpakan malapetaka kepadamu. Pelajarannya di sini adalah jangan kita terpengaruh oleh mayoritas. Apabila apa yang dikatakan oleh mayoritas itu tidak sesuai dengan prinsip kebenaran Alkitab, bukan dari dalam firman Tuhan, tetaplah berdiri di atas kebenaran Tuhan. Kita harus memiliki keteguhan hati. Nabi dengan nomor 401 ini adalah nabi yang tidak terpengaruh dengan peer pressure. Bagi anak-anak muda, seringkali sahabat, teman-temanmu mempunyai satu saran ataupun memberikan tekanan kepadamu untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Hal yang merusak akan kehidupanmu,
baik itu melalui minuman-minuman beralkohol ataupun rokok yang dapat merusakkan tubuh kita. Biarlah Engkau tidak akan terlibat, tidak akan menurut, walaupun Engkau memiliki tekanan, mendapatkan tekanan dari teman-teman ataupun dari orang-orang yang merupakan jumlah mereka adalah mayoritas. Di dalam kita mentaati firman Tuhan adalah doa dan harapan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita berdiri atas firman Allah, gantinya kita mengikuti apa yang dibuat, apa yang diajarkan, apa yang dihidupkan oleh kaum mayoritas yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, Alkitab mengabaikan peringatan Tuhan. Ada akibat, ada hukuman jika kita mengabaikan peringatan Tuhan. Raja Ahab mengabaikan peringatan Mika dan tetap pergi berperang yang akhirnya menyebabkan kematiannya. 1 Raja-Raja 22 ayat 34. Seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan, lalu mengenai Raja Israel di antara baju sirahnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini adalah jangan kita mengabaikan peringatan dari Tuhan, karena ada konsekuensi yang serius. Bahkan dalam kisah ini konsekuensinya adalah Ahab kehilangan nyawanya. Kita harus mendengar dan mentaati akan firman Tuhan. Dan yang kelima, kedaulatan Allah dalam segala hal. Allah menunjukkan bahwa rencananya tidak bisa digagalkan bahkan oleh kekuatan manusia. Ketika itu Ahab sudah merancangkan strategi. Dia akan menggunakan pakaian bukan sebagai seorang raja, hanya sebagai prajurit biasa. Tetapi rancangan manusia, strategi yang dipakai oleh manusia tidak dapat menghalangi apa yang menjadi rancangan dari Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 36, ketika matahari terbenam, terdengarlah seruan di antara tentara itu. Tiap-tiap orang kembali ke kotanya dan tiap-tiap orang ke negerinya. Oleh karena Raja Samaria atau Raja Israel yang ibu kotanya adalah Samaria telah mati, telah binasa, dan mereka tidak dapat lagi melanjutkan peperangan. Mereka sudah kalah karena tidak ada lagi yang dapat memimpin akan prajurit-prajurit ini, dan mereka diminta untuk kembali. Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan rencananya yang Dia sudah nubuatkan pasti tergenapi. Kalau saja Ahab mendengar apa yang dibawakan oleh hamba Tuhan ini, Nabi 401, Nabi Mika, pasti dia akan selamat. Tetapi dia tidak mendengarkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Allah ini, dan dia mengalami kematian. Aplikasi di dalam kehidupan kita, biarlah yang pertama kita setia kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang kedua, biarlah kita berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Kita hidup di akhir zaman, kita perlu untuk membawakan kabar keselamatan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya kita boleh memiliki keberanian di dalam Tuhan, di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, biarlah kita tidak mengikuti kaum mayoritas. Kalau kaum mayoritas ini ada di dalam jalan yang salah. Apabila kaum mayoritas ini tidak menuruti akan perintah Tuhan, jangan kita berpihak kepada kaum mayoritas, walaupun jumlah mereka lebih banyak dan lebih besar. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti akan firman Tuhan,
jangan kita mengikuti mereka. Yang keempat, kita perlu mendengar dan mentaati akan firman Tuhan. Allah memberikan firman-Nya untuk kebaikan, untuk keselamatan saudara dan saya. Biarlah kita dapat mendengar dan menuruti dan mengamalkan akan firman Allah ini. Dan yang terakhir, biarlah kita percaya kepada kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang maha tahu. Dan biarlah kita menuruti akan apa yang difirmankannya. Karena Allah memiliki rancangan yang indah untuk saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-rancangan yang baik, yang boleh mendatangkan keselamatan dan hidup kekal bagi kita. Biarlah kita percaya kepada kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Nabi Mika menjadi contoh teladan untuk tetap teguh dalam iman, setia kepada firman Allah, dan berani menghadapi konsekuensi demi kebenaran. Atas pertolongan Tuhan, sebagai manusia kita banyak kelemahan dan kekurangan, kita tidak mampu. Atas pertolongan kuasa Roh Kudus, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita akan disanggupkan untuk menjadi umat-umat yang boleh selalu membuat keputusan yang baik dan benar, yang selalu taat dan patuh kepada firman Tuhan, yang berani untuk mewartakan kabar keselamatan ini, yang selalu menyerahkan hidup kita selaras dan kehendak Tuhan, yang tidak berpihak dan tidak mudah diganggu, digoncangkan iman kita oleh kaum mayoritas. Dan biarlah kita akan terus berserah kepada Tuhan. Atas pertolongan Tuhan, kita boleh menjadi alat-alat Tuhan yang memiliki kualitas yang sama seperti Mika, Nabi 401. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu di Sabat ini. Kami berterima kasih oleh karena kami boleh belajar dari dalam firman Tuhan tentang Allah yang maha besar, Allah yang mengasihi akan umat-umatnya. Walaupun Ahab adalah seorang raja yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan mempunyai rencana dan rancangan yang indah bagi dia, agar supaya dia tidak mengalami kebinasaan, dia dapat tetap hidup. Dan harapan dari Tuhan adalah supaya hidupnya bisa berubah. Dia menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mau mendengarkan pekabaran dari Nabi Allah yang benar. Di antara 400 nabi yang palsu, ada seorang nabi yang setia kepada Tuhan, Nabi Mika. Dan biarlah apa yang sudah dinyatakan oleh Nabi Mika akan dapat menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat selalu patuh akan firman Tuhan, agar kami dapat selalu berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan, agar kami tidak terpengaruh dengan desakan dari kelompok mayoritas, karena kami mau mengikuti petunjuk dari Tuhan. Biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan yang berdaulat. Apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami mau berserah kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau mau memakai kami yang ada dan hidup di akhir zaman ini untuk berani menjadi alat Tuhan dan saksi-saksi Tuhan yang setia kepada Tuhan, mewartakan kabar keselamatan ini. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi teladan umat-umat yang setia dan percaya dan menuruti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami mohon doa ini. Amin.